Bab 1641, Damai. Ini adalah jalan buntu dan tidak dapat dipatahkan. Aiden, ayo tangkap dia tanpa ampun. Melihat Aiden berhenti, keempat makhluk abadi mulai merasa bangga. Di bawah, Gu Qianqiu, Xing Wuya, Hao Weiren, dan lainnya yang terluka parah hanya bisa menyaksikan adegan ini tanpa daya, tidak dapat melakukan apapun. Aiden, jangan ragu. Luo Fusen berteriak putus asa. Aiden, bahkan jika kamu ditangkap sekarang, mereka tetap tidak akan melepaskanku, mereka juga tidak akan melepaskan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang Changlan. Aiden, jangan ragu lagi. Luo Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, yang membuat keempat makhluk abadi itu sedikit terharu. Mereka berempat takut Luo Fusen akan membujuk Aiden, jadi mereka mulai mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Luo Fusen. Aiden, jika ada kehidupan setelah kematian, selamat tinggal. Senyuman masam terlihat di bibir Luo Fusen. Segera setelah itu, Luo Fusen tiba-tiba terbakar. Dia ingin menyalakan jiwanya, menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak lagi membiarkan Aiden dikendalikan oleh orang lain. Aiden berteriak. Tapi sudah terlambat, Luo Fusen sangat tegas, dan jiwanya membara. Empat makhluk abadi tidak menyangka bahwa Luo Fusen akan begitu kuat dan tegas. Dalam kepanikan, dia dengan cepat melambaikan cahaya peri yang menyala-nyala, mencoba menyegel jiwa Luo Fusen yang terbakar. Ah! Aiden meraung dengan marah. Aura menakutkan memenuhi udara, dan kekuatan lunar yin melonjak tanpa terlihat, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Keempat makhluk abadi sejati langsung membeku, dan gerakan mereka menjadi lamban. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Pedang Zixiao menari, dan di atas energi pedang kelahirannya terdapat niat pedang yang menakutkan dari dao pedang waktu hebat. Yuesi, lindungi jiwa Fusen bagaimanapun caranya. Aiden berteriak, lalu langsung membunuh empat makhluk abadi. Ilmu pedang Great Time yang menakutkan tidak dapat diprediksi, dan niat pedang lahir tanpa terlihat dan muncul entah dari mana. Keempat makhluk abadi semuanya merasakan hilangnya kekuatan hidup pada saat yang sama. Mereka mengedarkan cahaya abadi dan mencoba melawan tetapi tidak dapat melakukannya sama sekali. Segera setelah itu, iblis kecil dan binatang yang menelan langit juga melancarkan serangan sengit, dan sosok dari empat makhluk abadi segera tenggelam dalam api Phoenix yang sebenarnya. Jika berada di masa kejayaannya, api sejati Phoenix yang dipancarkan oleh kekuatan iblis kecil saat ini pasti tidak akan mampu melakukan apapun terhadap pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati. Namun, Aiden melancarkan serangan sengit, merobek pertahanan empat makhluk abadi sejati, dan melukai. Aiden melancarkan serangan sengit, merobek pertahanan empat makhluk abadi sejati, dan melukai mereka berempat secara serius dengan teknik pedang waktu hebat. Oleh karena itu, api sejati Phoenix pada saat ini menyebabkan masalah besar pada empat makhluk abadi sejati. Binatang penelan langit juga berubah menjadi tubuh sebesar bintang, meraung marah, membuka mulutnya dan menelannya. Empat makhluk abadi meraung dengan marah. Mereka pasti tidak mengharapkan hasil ini. Aiden, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ah! Empat makhluk abadi berteriak, api sejati Suzaku tidak dapat terkontaminasi. Setelah terkontaminasi, baik tubuh maupun jiwa akan hancur. Sementara mereka berempat melawan niat pedang yang menakutkan dan kekuatan Taiyin yang ada di mana-mana, mereka juga waspada terhadap api burung Phoenix yang sebenarnya, dan mereka juga harus menahan melahap binatang yang menelan langit. Aiden melihat peluang yang tepat, dan dewa sihir besar serta sihir ilahi mulai ditampilkan di alam semesta nyata ini. Aura misterius tiba-tiba muncul, dia membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi. Ini adalah metode rahasia yang dapat secara instan meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali. Dia akan menggunakan metode rahasia ini untuk membunuh empat makhluk abadi yang tersisa dengan satu pedang. Mati. Aiden meraung, metode rahasianya telah selesai. Pedang Zixiao melonjak dan terjerat dengan guntur dan kilat, dan energi pedang yang padat merobek ruang, bertabrakan dengan empat helai cahaya peri. Segera setelah Great Time Sword Dao terbuka, niat pedang tak terlihat langsung menyelimuti empat makhluk abadi sejati. Engah. Empat makhluk abadi sejati memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama, menyebarkannya ke langit yang tak berujung. Dalam sekejap, sebagian besar kekuatan sihir dari empat makhluk abadi sejati hilang, banyak nyawa terputus, dan penampilan menjadi tua dalam sekejap. Mereka berempat tampak ketakutan dan memandang Aiden dengan tidak percaya. Jika kamu membunuh kami hari ini, seseorang akan membunuhmu besok. Kata seorang abadi sejati dengan enggan. Aiden tidak mengatakan apa-apa, pedang Zixiao menari lagi, dan energi pedang yang besar langsung menelan empat makhluk abadi yang terluka parah. Energi pedang yang padat dan sangat tajam merobek tubuh berdaging dari empat makhluk abadi menjadi berkeping-keping. Keempat jiwa ingin melarikan diri, tetapi binatang yang menelan langit telah menunggu lama. Jiwa makhluk abadi sejati adalah makanan terbaik bagi binatang penelan langit. Setelah menelan jiwa empat makhluk abadi sejati dalam satu tegukan, binatang penelan langit sangat berterima kasih kepada Aiden. Aiden menahan diri dan melambaikan cahaya peri untuk melindungi jiwa Luo Fusen yang tidak lengkap. Pada saat ini, sebagian besar jiwa Luo Fusen tersulut, hanya menyisakan nafas yang samar.
Jika tidak segera disegel, baik jiwa maupun raga akan segera musnah. Cahaya bulan muncul dengan vitalitas yang agung, dengan kuat melindungi sisa jiwa Luo Fusen. Aiden memanggil cakram rahasia surgawi pada saat yang sama dan menggunakan energi ibu hitam dan kuning untuk menahan jiwa yang perlahan meredup. Bencana ini akhirnya berakhir, dan para biksu yang tersisa bersorak dan memandang Aiden di atas kehampaan dengan kagum. Keluarga Luo terbang dan menghela nafas ketika mereka melihat Luo Fusen, yang hanya memiliki sedikit sisa jiwanya. Dewa Fu, bahkan jika dunia hancur dan segala sesuatu lenyap, aku bersumpah dengan hati tauku bahwa aku pasti akan membiarkanmu kembali ke dunia. Aiden menyingkirkan sisa jiwa Luo Fusen yang tersegel dan berkata secara diam-diam. Dia tidak ingin mengalami hal seperti ini lagi. Oleh karena itu, di waktu mendatang, dia harus memanfaatkan waktu dan kembali ke puncak, jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengatasi kejadian selanjutnya. Satu orang membunuh 6 makhluk abadi dan mengakhiri malapetaka di wilayah bintang Changlan. Nama Aiden mengejutkan seluruh alam semesta, dan banyak bidang bintang menyebut nama Aiden. Saudaraku, terima kasih telah datang tepat waktu, kalau tidak kita semua mungkin akan hancur kali ini. Hao Wei tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia sangat beruntung memiliki seekor anjing kuning besar dengan ekor telanjang di belakangnya. Saudara Hao, sudah kubilang sebelumnya, bagaimana kemampuan deduksiku bisa salah. Xing Wuya tersenyum ringan. Dia mahir dalam seni deduksi dan dapat menghitung secara ekstrim. Dia bisa melihat sekilas masa depan, tetapi lebih sering dia diperlakukan sebagai seorang pesulap. Kali ini ketika 6 makhluk abadi menyerang, orang terpilih akan muncul untuk membunuh 6 makhluk abadi dan menyelesaikan krisis. Cih, kamu bajingan tua, siapa yang tahu kalau kamu tertipu? Hao Weiren berkata sambil tersenyum. Oke, semuanya, berhenti berkelahi. Aiden berpikir sejenak dan berkata, saya punya firasat bahwa pasti ada konspirasi di balik ke 6 makhluk abadi ini, jika tidak, saya pasti tidak akan meninggalkan kata-kata itu sebelum mati. Setelah mendengar apa yang Aiden katakan, semua orang terdiam. Kultivasi mereka saat ini berada di puncak menjadi dewa, dan mereka sepenuhnya rentan terhadap orang-orang kuat di alam keabadian sejati. Seluruh wilayah bintang Changlan memang berada di urutan terbawah di antara wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Sejauh ini, hanya ada satu makhluk abadi bernama Gu Qianqiu, ditambah Aiden, orang luar. Transformasi menjadi dewa adalah batas alam manusia, sedangkan He Dao True Immortal adalah awal dari alam abadi. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan cara manusia tidak dapat dibandingkan dengan cara yang abadi. Aiden, apa rencanamu kali ini? Gu Qianqiu tiba-tiba bertanya. Bab 1642, Musuh dari Kehidupan Sebelumnya. Aiden ragu-ragu. Dia kembali dari alam rahasia Shenwu, dan yang terpikir olehnya hanyalah menemukan keberadaan teratai suci 9 daun. Hanya dengan menemukan benda suci legendaris inilah Melissa dapat dibangkitkan. Tapi sekarang ada Luo Fusen, jadi pencarian teratai suci 9 daun menjadi lebih mendesak. Setelah memikirkannya, Aiden tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu semua orang tentang pencariannya akan teratai suci 9 daun. Semua orang pernah mendengar tentang benda suci kosmik legendaris ini, namun belum ada yang melihatnya. Bahkan tongkat ajaib tua Xing Wuya mengancam akan menyimpulkannya, tetapi setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menyimpulkan petunjuk berharga apapun. Jangan khawatir, rawat saja lukamu dengan baik. Benda ini luar biasa dan tidak akan pernah ditemukan semudah ini. Aiden berpikiran terbuka. Masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia sedang cemas. Dengan bantuan pohon kuno Yuexi, luka yang diderita semua orang pulih dengan sangat cepat. Hanya Gu Qianqiu seorang diri yang memblokir celah dalam formasi Taichang dan menahan serangan kuat dari 6 makhluk abadi, menyebabkan kerusakan pada jiwanya dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Pada hari ini, Aiden masih tinggal di wilayah bintang Changlan. Dia memanggil iblis kecil, binatang yang menelan langit, dan binatang pemakan yin, dan kemudian memanggil semua harta rahasia di tubuhnya. Ketiga binatang ini semuanya adalah spesies alien purba, diberkahi dengan segala jenis kekuatan magis yang aneh. Di antara mereka, iblis kecil dan binatang gerhana telah bersamanya sejak lama, dan hanya binatang yang menelan langit yang menjadi biksu di tengah jalan. Terlebih lagi, binatang yang menelan langit ini saat ini adalah yang terkuat, hanya dengan gumpalan klon yang sudah memiliki kekuatan tempur puncak transformasi dewa. Jika tubuhnya dibuka segelnya, itu pasti akan sebanding dengan makhluk abadi sejati. Meskipun ada kontrak jiwa, Aiden secara tidak sadar tidak mempercayai binatang yang menelan langit itu. Sebelumnya di jurang gelap alam rahasia Shenwu, Aiden telah mencetak peta langit berbintang dari teratai suci 9 daun. Tapi gambar ini mencakup segalanya dan aneh. Itu adalah hasil karya Dewa Abadi Shenwu ketika dia masih hidup, dan itu adalah metode Dewa Abadi yang sebenarnya. Tingkat budidaya tingkat keabadian sejati Aiden saat ini tidak dapat dipecahkan oleh satu orang, jadi dia harus mengumpulkan bakat dari 3 binatang besar untuk mencoba memecahkan gambaran ini. Di tanah datar yang luas, pola besar berbentuk teratai muncul di atas kepala Aiden, dengan langit berbintang sebagai latar belakangnya. Gambaran ini sangatlah misterius, menandai lintasan seluruh alam semesta dan bahkan seluruh langit dan alam. Bahkan ahli tingkat keabadian sejati tidak dapat melihatnya.
Setan kecil itu terus berkicau dan mencoba memecahkannya dengan bakat alaminya, tetapi itu sangat sulit. Binatang gerhana Yin sama sekali tidak tertarik padanya. Bakatnya terkait dengan kekuatan bulan, dan sama sekali tidak memiliki peran dalam memecahkan peta. Hanya binatang penelan langit, binatang kuat ini, yang memiliki persepsi yang benar-benar menakjubkan. Dengan bantuan Aiden, binatang penelan langit secara samar-samar menangkap petunjuk dari tanda pola ini, semuanya menunjuk ke bidang bintang. Bidang bintang itu terlalu jauh dari lapangan bintang Changlan, dan saya tidak tahu apa namanya. Perjalanan ini penuh dengan segala macam keanehan dan hal yang tidak diketahui. Oke, itu saja untuk hari ini. Melihat ada terobosan, Aiden menghentikan ketiga binatang itu. Ayah, apakah kita akan pergi ke tempat itu sekarang? Setan kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu jenis bidang bintang apa itu saat ini. Jangan bergerak untuk saat ini. Kami akan berangkat ke sana setelah kami mengetahuinya. Di saat yang sama, di alam semesta tanpa akhir. Di suatu tempat di kehampaan, bayangan hitam muncul dengan cahaya peri di sekujur tubuhnya, terkadang naik ke langit dan terkadang menghilang. Aura di tubuh sosok itu sangat tidak stabil. Pada suatu saat, aura hukum yang samar muncul, namun menghilang dalam sekejap. Aku masih meremehkanmu, tapi kamu bisa membunuh 6 makhluk abadi sendirian. Pria berbaju hitam memandangi bintang-bintang yang tak berujung dan berkata pada dirinya sendiri. Lupakan saja, izinkan aku mencobanya sendiri dalam hidup ini untuk melihat betapa istimewanya dirimu. Saat pria berbaju hitam berbicara, ribuan jalan cahaya keemasan muncul di bawah kakinya. Jalan emas membentang menuju lokasi wilayah bintang Changlan. Saya melihat pria berbaju hitam melangkah satu persatu. Segera, di bawah kakinya ada galaksi yang mundur sangat kuat. Dalam sekejap, jalan emas menghilang, dan di saat yang sama, sosok pria berbaju hitam muncul di atas Changlan Starfield. Aura menakutkan dengan cepat menyebar, satu demi satu galaksi meledak, dan ruang angkasa sepenuhnya berevolusi menjadi zona mati es. Pada saat ini, semua orang di wilayah bintang Changlan terkejut, dan jiwa mereka gemetar karena nafsu. Aura ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari 6 makhluk abadi sebelumnya. Aiden segera merasakan aura pria kuat ini, dan kemudian Gu Qianqiu, Hao Weiren, Xing Wuya, keluarga Xiao, keluarga Luo, dan pria kuat lainnya juga merasakannya. Ayah, hati-hati, orang yang datang sangat-sangat kuat. Xiao Yao mengingatkan. Binatang penelan langit juga meraung gelisah, mengingatkan, Yang Mulia, orang yang datang ke sini sangat kuat. Binatang gerhana Yin juga berteriak, ia naik ke bawah Aiden dan memandang ke langit dengan waspada. Orang ini tampaknya telah melampaui tingkat keabadian sejati. Aiden, jangan gegabah. Hao Wei, yang jarang terlihat serius, berkata dengan ekspresi khawatir. Saya kira tidak demikian. Meskipun Gu Qianqiu terluka parah, dia masih bisa merasakan bahwa meskipun aura pengunjungnya sangat kuat, dia masih berada di alam keabadian sejati. Orang ini berada di puncak keabadian sejati, sangat dekat dengan alam keabadian. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa kamu? Momentum Aiden meledak, dan dia memandang dengan waspada ke arah pria berbaju hitam yang berdiri dengan bangga di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari pria berbaju hitam, dan pikiran spiritualnya yang kuat menyapu Aiden. Aiden tidak terburu-buru, dia diam-diam menggunakan pedang Zixiao, memanggil klon kedua tubuh Buddha teratai emas, dan menjatuhkan cahaya Buddha yang tak terukur, menghalangi pikiran spiritual pria berbaju hitam. Bunuh bangsamu. Pria berbaju hitam itu tidak terkejut, seolah dia sudah menduganya. Apakah kamu memenuhi syarat? Aiden bertanya dengan dingin, tapi dia tidak berani gegabah. Orang ini sangat kuat, setidaknya dia telah mencapai puncak alam abadi sejati. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Pria berbaju hitam itu mencibir dan tiba-tiba mengambil tindakan. Untuk sesaat, cahaya peri mengamuk, matahari dan bulan runtuh, dan ada kekuatan aturan menakutkan yang samar-samar melonjak. Seluruh bidang bintang terselubung di dalamnya, seolah-olah seluruh bidang bintang akan hancur dalam satu pikiran. Aiden meraung marah, menghadapi pria kuat seperti itu tanpa ragu-ragu. Dia secara langsung menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, mencoba melukai pria berbaju hitam dengan satu pedang. Pria berbaju hitam berubah menjadi sepasang tangan besar, menghalangi langit dan menuju Aiden untuk menekannya. Segala sesuatu yang dilewati telapak tangan tidak akan bisa dihancurkan dan semuanya akan berubah menjadi bubuk. Api sejati Phoenix Iblis kecil itu padam dalam sekejap, dan kekuatan hisap yang mengerikan dari binatang yang menelan langit tidak dapat menghentikan telapak tangannya sedikitpun. Binatang gerhana Yin melonjak dengan kekuatan Tai Yin, mencoba membekukan dan menunda jatuhnya telapak tangannya, tetapi ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tempat di mana Aiden berada berubah menjadi zona mati. Cahaya abadi melonjak di sekelilingnya, dan dia merasakan aura hukum di tubuhnya. Waktu yang hebat Kendo. Cahaya abadi melonjak di sekitar tubuh Aiden, dia meraung dengan marah, dan mengayunkan pedang Zixiao, menyapu pria berbaju hitam dengan energi pedang tajam seperti lautan tak berujung. Bab 1643, Kekuatan Dao Pedang Waktu yang Hebat. Namun, energi pedang yang cukup untuk merobek cahaya abadi yang melindungi tubuh makhluk abadi sejati dihancurkan oleh telapak tangan besar.
Pada saat energi pedang hancur, niat pedang tak terlihat muncul, mengabaikan jarak ruang dan waktu, dan turun ke pria berbaju hitam dalam sekejap. Cahaya ilahi yang melindungi tubuh pria berbaju hitam tidak dapat menghalanginya sama sekali. Saat ini, wajah pria berbaju hitam yang selama ini terlihat dingin dan cuek, berubah drastis untuk pertama kalinya. Dia merasakan kehilangan nyawanya. Matanya melebar dan dia menatap Chen Bai dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Ini kekuatan hukum waktu. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin Anda bisa menyentuh hukum waktu? Ini benar-benar mustahil. Tahukah Anda, hukum waktu adalah area yang hanya bisa disentuh oleh yang abadi. Bahkan jika Anda ingin kendali sejati, Anda harus menginjakkan kaki di ranah Kaisar Abadi-Abadi. Sekarang, Aiden baru saja melangkah ke Hedao True Immortal. Meskipun wilayahnya telah diperkuat setelah mengalami alam rahasia Senwu, dia tidak akan pernah bisa menyentuh alam waktu. Wajah pria berbaju hitam itu berubah drastis. Dia tampak sangat marah, nafasnya tidak stabil, dan sepertinya dia mengalami semacam trauma. Aura yang masih sangat dekat dengan alam Master Abadi sekarang menghilang dalam sekejap, dan kekuatannya menurun. Aiden tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kekuatan Taiyin, kekuatan Dao Jue, kekuatan guntur abadi, dan seni pembekuan ruang semuanya meledak dalam sekejap. Dia tidak berani ragu, menghadapi orang-orang kuat seperti itu, dia hanya bisa mengejutkan mereka dan menyerang mereka tanpa persiapan. Riak muncul di ruang pecah, yang merupakan salah satu keahlian unik Aiden, teknik pembekuan ruang. Keabadian sejati biasa hanya bisa menyentuh batas, tetapi Aiden, yang telah menguasai kekuatan Taiyin, menemukan cara lain. Gunakan cahaya abadi kelahiran untuk berkomunikasi dengan jalan tanpa akhir, secara instan membuat seluruh ruang tak kasat mata menjadi nyata. Pria berbaju hitam itu sepertinya terjebak dalam rawa, dan gerakannya menjadi lamban. Meski lambat, namun dibandingkan kondisi normal, kecepatannya masih sangat cepat. Mati. Suara Aiden dingin dan tegas. Dia bisa merasakan bahwa meskipun orang ini sangat kuat, auranya tidak stabil, dan dia sepertinya terluka parah dan belum pulih. Dia memegang pedang Zixiao di tangannya, melonjak dengan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, membuka tubuh guntur abadi, dan bergegas ke sana. Pada saat yang sama, dengan berkat teknik rahasia Senwu dan teknik pertarungan suci, kekuatan tempur seluruh orang meningkat beberapa kali lipat. Pria berbaju hitam tidak menyangka bahwa Aiden benar-benar memiliki jurus mematikan seperti Great Time Sword Dao. Ini adalah kesempatan besar yang belum pernah dimiliki Aiden di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa menghindari kekuatan kendo waktu hebat, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Secara tidak sengaja, dia terluka parah dan kehilangan sebagian umurnya, menyebabkan luka lama meledak dan auranya berkurang tanpa batas. Menghadapi serangan gila Aiden, guntur dan kilat membombardir seluruh area tanpa pandang bulu. Pria berbaju hitam itu berteriak, sangat terkejut. Kamu sialan, bagaimana kamu bisa mendapatkan teknik rahasia seperti itu? Pria berbaju hitam itu meraung marah, tapi nafasnya masih menghilang. Saat ini, Aiden telah memasuki keadaan gila dan bertarung melawan musuh dengan seluruh kekuatannya. Semua kekuatannya terintegrasi menjadi satu, dan seluruh tubuhnya seperti binatang prasejarah, menakutkan. Namun, dia menyadari sedikit kehalusan aura pria berbaju hitam, dan otaknya bekerja dengan cepat. Meski wajah pria berbaju hitam itu tidak terlihat jelas, namun saya merasakan ada yang istimewa dari aura yang terpancar dari pria tersebut. Akhirnya, Aiden tiba-tiba menyadari bahwa dia samar-samar ingat bahwa dia telah memperhatikan aura pria misterius berbaju hitam ini sebelumnya. Apalagi pria berbaju hitam ini pasti mengetahui asal-muasalnya dan diduga merupakan musuhnya di kehidupan sebelumnya. Apakah itu kamu? Aiden bertanya ragu-ragu. Pria itu terkejut dengan sia-sia, yang sepertinya membenarkan dugaan Aiden. Sekarang kamu sudah tahu, kenapa tidak memberimu tumpangan. Pria berbaju hitam itu meraung dengan marah, dan dengan cepat menstabilkan auranya yang hilang, menyusun kembali cahaya abadi, dan kekuatannya meningkat dengan cepat sedikit demi sedikit. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku sebelumnya, dan kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang. Ini adalah takdir. Aiden berkata dengan ringan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya, mengaktifkan berbagai kekuatan magis dan bergegas menuju mereka. Guntur dan kilat yang terjalin menenggelamkan segalanya, lapisan cahaya Buddha bersinar di semua tempat, dan pedang Zixiao menari dengan liar. Bukan hanya energi pedang dari pedang itu sendiri, tetapi juga kendo waktu hebat yang ditakuti oleh pria berbaju hitam paling. Namun, pria berbaju hitam memang cukup kuat, dan kekuatan tempur dari True Immortal Juedian jelas tidak sebanding dengan 6 dewa sejati sebelumnya. Selain teknik pedang waktu hebat, Dewa Petir Surgawi ditambah cahaya Buddha, pedang Zixiao tidak mampu menembus pertahanannya. Bahkan jika ruangnya membeku, itu hanya dapat membatasi pergerakan orang tersebut dengan lemah. Pria berbaju hitam kini telah kembali ke kekuatan puncaknya, hampir kebal terhadap semua serangan dan kebal terhadap semua serangan. Aiden terjebak dalam pertarungan yang sulit, tetapi berpikir bahwa orang ini mungkin adalah musuhnya di kehidupan sebelumnya, dia menjadi lebih berani saat bertarung. Binatang penelan langit, binatang gerhana yin, setan kecil, dan pohon kuno Yuexi semuanya bergegas keluar untuk membantu. Bahkan Xinghuya, Hao Weiren, anjing kuning besar, dan Bu Qianqiu yang terluka parah semuanya datang untuk membunuhnya. Ah!
Pria berbaju hitam itu diserang lagi oleh Grid Time Sword Dao, dan sebagian hidupnya terputus. Cahaya abadi runtuh dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Jika kamu dalam kekuatan penuh, aku mungkin bukan tandinganmu saat ini, tapi luka lamamu belum sembuh dan kondisimu tidak stabil. Aku akan membunuhmu hari ini. Aiden berkata dengan percaya diri. Dia telah memastikan bahwa meskipun tubuh asli orang ini sangat dekat dengan alam abadi, ia terluka. Tubuh ini jelas bukan tubuh asli, dan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Jika ini terus berlanjut, orang ini akan mati. Mendengus. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin dan meninjunya. Tinju itu memancarkan cahaya peri yang tak tertandingi, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya untuk membunuh Aiden. Tubuh guntur ilahi Aiden yang abadi melonjak ke depan dengan guntur dan kilat yang dahsyat, memakan kekuatan pukulan ini. Kemudian klon Buddha kedua muncul, dan cahaya Buddha memenuhi langit mengimbangi sebagian kekuatan. Kemudian ruang itu membeku, dan sebagian besar daya hilang. Kemudian dia memegang pedang Zixiao dan menebasnya. Energi pedang yang tidak bisa dihancurkan akhirnya merobek pertahanan pria berbaju hitam dan menyentuh tubuhnya. Pria berbaju hitam itu terkejut, nafasnya terengah-engah, sangat tidak stabil, dan dia berniat mundur. Ingin pergi. Aiden mencibir. Dia menarikan pedangnya dan mengejarnya sejauh ribuan mil dalam satu langkah. Pria berkaki hitam itu gemetar, dan jalan emas yang tak terbatas muncul lagi. Pria berbaju hitam mencoba melarikan diri dengan cepat melalui Golden Avenue, tapi Aiden tidak memberinya kesempatan. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di angkasa luar alam semesta, meledakkan sebuah galaksi. Jalan emas di kaki pria berbaju hitam terpotong oleh pedang Aiden. Pria berbaju hitam itu berhenti, napasnya menghilang, dan dia membuka ruang untuk melarikan diri. Binatang yang menelan langit telah lama dipersiapkan, dan bakat binatang itu melibatkan ruang. Dengan teknik pembekuan ruang Aiden, pria berbaju hitam dengan cepat dipaksa keluar begitu dia memasuki kehampaan. Hao Tian, kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan jika aku tidak berada di puncak sekarang, kamu harus membayar mahal untuk membunuh tiruanku ini. Pria berbaju hitam itu tidak lari lagi, tapi tetap di tempatnya. Bab 1644, Sekte Suci Taiyin. Kamu bisa mencobanya. Aiden mencibir. Di antara semua serangan, hanya teknik pedang waktu hebat yang dapat membunuh pria berbaju hitam. Namun, pria ini memiliki metode khusus dan kultivasi tingkat lanjut, sehingga dia tidak dapat sepenuhnya membunuhnya dengan satu pedang. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Aiden saat ini, beban penggunaan teknik pedang waktu hebat terlalu berat dan tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Sebelum kamu menghancurkanku, bisakah kamu menghentikanku menghancurkan bidang bintang ini? Pria berbaju hitam mendengus dingin, dan tiba-tiba sebuah pemikiran spiritual besar muncul, menutupi hampir seluruh wilayah bintang Changlan. Untuk sesaat, semua makhluk hidup di seluruh bidang bintang menjadi panik. Tampaknya ada seorang ahli dalam kegelapan yang acuh tak acuh terhadap semua ini. Selama dia mendominasi sebuah pikiran, pedang itu akan jatuh tanpa ragu-ragu. Jika kamu menghancurkan bidang bintang ini, kamu juga akan menghabiskan sebagian besar kekuatanmu. Jika saatnya tiba, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Aiden berkata dengan tenang. Kamu benar, tapi apakah kamu ingin menggunakan seluruh bidang bintang untuk menemanimu di pemakaman? Pria berbaju hitam itu mengancam. Aiden terdiam. Wilayah bintang Changlan ada hubungannya dengan dia, dan dia pasti tidak akan membiarkan banyak nyawa di seluruh wilayah bintang terkubur bersamanya. Aiden, aku tahu siapa kamu tidak bisa membunuhku hari ini, dan aku tidak bisa membunuhmu. Jika Anda melepaskan saya dapat memberitahu Anda petunjuk tentang teratai suci 9 daun. Melihat Aiden terdiam, pria berbaju hitam itu tersenyum dingin dan berkata dengan ringan. Aiden menyipitkan matanya, teratai suci 9 daun terlalu penting baginya. Menjelaskan. Aiden berkata dengan dingin. Pria berbaju hitam tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menciptakan cahaya peri. Cahaya peri menunjukkan peta bidang bintang tak berujung di seluruh alam semesta. Kemudian dia menunjuk ke bidang bintang yang hampir berada di tepi alam semesta dan berkata, teratai suci 9 daun ada di sana. Aiden terdiam. Dia tidak curiga bahwa pria berbaju hitam itu menipunya, karena meskipun peta langit berbintang tidak sepenuhnya sesuai dengan peta di alam rahasia Senwu, itu tidak mungkin palsu. Saya hanya tidak tahu apa tujuan orang ini. Namun, dia menyembunyikan aura dan rahasianya, jadi Aiden tidak tahu siapa pihak lain itu. Itu juga salahnya kalau dia membuat terlalu banyak musuh di kehidupan sebelumnya, dan sekarang salah satu dari mereka akan menjadi orang yang merepotkan dan berkuasa. Keluar sekarang sebelum aku menyesalinya. Aiden mengarahkan pedangnya ke pria berbaju hitam dan berkata dengan tenang. Kamu tidak akan menyesalinya. Pria berbaju hitam itu sangat percaya diri, kakinya gemetar, dan Golden Avenue muncul kembali. Hahaha, Hao Tian, kita akan bertemu lagi. Pria berbaju hitam segera menghilang ke alam semesta yang luas. Aiden menahan nafasnya, melihat ke kejauhan, terdiam untuk waktu yang lama, dan menghela nafas, Suntian Star Territory, bagaimanapun juga aku masih harus pergi ke sana. Bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk alam semesta yang luas, dan bidang bintang Suntian terletak di daerah terpencil di alam semesta.
Itu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya, dan Anda harus melewati tempat yang berbahaya. Aiden tidak tahu tentang tempat berbahaya di sini, tapi pria berbaju hitam mengetahuinya dengan jelas. Binatang yang menelan langit itu merobek kekacauan besar dan menghilang bersamanya. Dalam jarak tak berujung, pria berbaju hitam yang sudah pergi tak bisa menahan tawa bangga saat melihat pemandangan ini. Bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat melintasi kehampaan yang luas dan kacau, dan sangat mudah untuk tersesat. Hanya alien seperti binatang penelan langit, yang terlahir dengan indera luar angkasa yang sangat sensitif, yang dapat menyeberang. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika binatang yang menelan langit itu mengoyak ruang lagi, Aiden dan yang lainnya telah tiba di bidang bintang lain. Dari kejauhan, medan bintang ini seperti Changlan Starfield, sebuah benua kuno yang mengambang di alam semesta, tak berujung. Ukurannya jauh lebih besar daripada wilayah bintang Changlan, dan Aiden merasakan pikiran spiritualnya tanpa syarat. Segera dia menemukan bahwa ada orang kuat di bidang bintang ini. Dia menahan pikiran spiritualnya dan mengingatkan, semuanya, harap berhati-hati, ada sesuatu yang aneh di bidang bintang ini. Ayah, apakah ini wilayah bintang Zongtian? Tampaknya kurang tepat. Setan kecil itu berkata dengan ragu. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan wilayah bintang Zongtian, tapi wilayah bintang lainnya. Binatang yang menelan langit itu sedikit terkejut, diam-diam bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kekuatan magis bawaannya. Yang mulia, induksi sihir saya seharusnya benar. Aiden menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, kamu memang benar, tapi ini memang bukan wilayah bintang Zongtian. Sejak kamu datang, ayo kita menetap. Ayo turun dan lihat dulu. Di daratan yang luas, terdapat makhluk yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa biksu yang kuat. Yang paling mengejutkan Aiden adalah hanya ada satu kekuatan di benua bintang besar ini. Ayolah, ini tidak bagus. Aiden segera menyadari ada yang tidak beres. Bidang bintang ini sangat luas dan tidak terbatas, dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada satu kekuatan, dan aura yang melonjak pada setiap makhluk adalah sama. Dan aura ini persis sama dengan warisan duniawi dari Sekte Suci Taiyin yang pernah dia bunuh di bumi. Kamu akhirnya sampai di sini. Kalau begitu jangan terburu-buru pergi, hahaha. Pada saat ini, langit retak dan beberapa sosok bergegas keluar, dengan sinis berkata sambil mencibir. Aiden langsung merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, itu kamu, Sekte Suci Taiyin. Aiden mengerutkan kening. Pemimpinnya, seorang lelaki tua, memandang Aiden dan mengancam, nak, kamu membunuh murid Sekte Suci Taiyin saya di bumi, dan kamu memiliki darah yang berdosa. Sekarang datanglah ke wilayah bintang miskin tengah saya, kami akan membersihkan keluarga. Aiden menyipitkan mata dan menatap keempat orang di depannya. Mereka semua adalah ahli tingkat keabadian sejati. Sekte Suci Taiyin memang sama kuatnya dengan kehidupan sebelumnya. Namun, dia bukanlah orang yang sama seperti dulu, dan dia masih tidak meremehkan empat makhluk abadi sama sekali. Aku khawatir kalian berempat pecundang tidak bisa menghentikanku. Aiden mencibir, napasnya bergetar, dan cahaya abadi bersinar. Keempat anggota Sekte Taiyin tidak tampak terkejut dan berkata, Aiden, kami tahu bahwa kamu sangat kuat, seseorang telah memberitahu kami secara diam-diam sebelumnya, tetapi seluruh bidang bintang adalah wilayah Sekte Taiyin saya, bagaimana dengan kamu sendiri? Berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu, baru bicara. Aiden tidak lagi ragu-ragu, pedang Zixiao menarik, dan energi pedang yang menakutkan meluncur ke arah empat orang dari segala arah. Empat makhluk abadi sejati dari Sekte Suci Taiyin juga memulai budidaya mereka pada saat yang sama. Dikelilingi oleh cahaya abadi, mereka memblokir gelombang serangan pertama Aiden. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya terus pecah, dan murid-murid Sekte Suci Taiyin bergegas dari segala arah, padat seperti belalang. Ada banyak beku dalam tahap transformasi dewa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah beku di bawah tahap transformasi dewa. Aiden merasa sedikit kewalahan dan memarahi generasi ke-18 pria berbaju hitam di dalam hatinya. Semua ini jelas merupakan plot yang dibuat oleh pria berbaju hitam, yang dengan sengaja membawanya ke wilayah bintang Zongpo dan memprovokasi dia untuk bertarung dengan orang-orang Taiyin Zizong. Empat makhluk abadi dari Taiyin Zizong bergabung untuk menyerang. Cahaya abadi bergetar dan menyapu Aiden dengan niat membunuh. Aiden tidak peduli. Dia bahkan telah membunuh 6 makhluk abadi sejati, dan telah bertarung melawan ahli di tingkat puncak keabadian sejati. Dia bahkan tidak memanggil tubuh Buddha teratai emas, dia mengarahkan pedang Zixiao di tangannya, dan energi pedang turun dengan jelas seperti air terjun galaksi 9 surga. Kemudian tubuh abadi guntur dan kilat meletus, terjerat dengan guntur dan kilat, dan mata guntur dan kilat memuntahkan guntur dan kilat, menjadikannya tak terkalahkan seperti dewa sejati. Keempat makhluk abadi sejati segera merasakan ada yang tidak beres. Aiden di depan mereka terlalu menakutkan, dan ada banyak keterampilan terlarang di bagian bawah kotak. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan energi pedang tajam yang berasal dari pedang Zixiao. Senjata ajaib yang terbuat dari kayu petir ini memiliki atribut pertumbuhannya sendiri dan sekarang menjadi senjata magis tingkat harta karun yang abadi. Ketika mencapai puncaknya, ia dapat melompati dan membunuh abadi.
Energi pedang yang memancar darinya membuat keempat makhluk abadi merasa merinding, tetapi makhluk abadi sejati adalah makhluk abadi sejati, dan mereka telah menyentuh keberadaan alam abadi. Bab 1645, Aiden yang menakutkan. Energi pedang yang agung ditelan dan dilenyapkan oleh cahaya peri. Empat makhluk abadi dari Sekte Suci Taiyin berdiri dengan bangga di kehampaan, memandang Aiden dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, dan berkata kepada banyak murid Sekte Suci Taiyin, lingkaran sihir Taiyin menekan dunia. Ledakan. Kemudian, murid-murid Sekte Suci Taiyin yang padat melonjak dengan cahaya ilahi di belakang mereka, memancarkan aura yang menakutkan, dan kemudian bergabung secara misterius, menjadi semakin tebal dan berat kekuatan merobek ruang di sekitarnya. Serangkaian lubang terbuka. Aiden mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak panik, hanya melihat pemandangan itu dengan dingin. Pada saat yang sama, masih ada aliran biksu dari Sekte Suci Taiyin yang datang. Mendengus. Dia mendengus dingin, dan di belakangnya, patung Dharma besar yang menopang langit dan tanah perlahan berdiri. Ruang bergetar di sekitarnya secara langsung didukung oleh patung Dharma, menjadi lebih stabil, dan kekosongan tempat para murid Suci Taiyin Sekte yang mengerahkan kekuatan magis mereka juga dipadatkan. Ketika empat makhluk abadi melihat pemandangan ini, mata mereka sedikit menyipit. Diam-diam saya kaget, laju pertumbuhan anak ini sungguh mengerikan. Jika dia dibiarkan tumbuh lebih lama lagi, saya khawatir bahkan Sekte Suci Taiyin pun akan kesulitan menekan dan membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati mereka menjadi lebih kuat. Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan, seperti penguasa langit dan bumi, dengan kekuatan waktu yang melonjak di sekelilingnya, disertai dengan kekuatan hukum dan jalan, serta guntur dan kilat yang bermekaran di kehampaan. Di sekelilingnya, jika kekuatan transformasi dewa ada di sekelilingnya, medan guntur dan kilat langsung dapat menghancurkannya. Aku serahkan ikan ruca ini pada kalian bertiga. Siapapun yang melanggar akan dibunuh dan selamat. Aiden memberi perintah samar, dan iblis kecil, binatang yang menelan langit, dan binatang pemakan yin bergegas keluar dengan ganas. Di antara ketiga binatang itu, binatang gerhana yin berada di urutan terbawah, tetapi ia masih memiliki kekuatan transformasi dewa tahap akhir. Kekuatannya baru saja mulai bangkit sekarang, dan akan tumbuh ke puncaknya di tahap selanjutnya. Bahkan lebih kuat dari binatang penelan langit. Binatang leluhur dari binatang gerhana yin adalah eksistensi yang melampaui tingkat dewa abadi. Ia sangat menakutkan dan memiliki kekuatan magis bawaan yang sangat kuat. Terutama binatang yang menelan langit, yang dapat menelan segala sesuatu di dunia dan memurnikannya untuk digunakan sendiri guna meningkatkan kekuatannya sendiri. Binatang yang menelan langit itu memperlihatkan tubuhnya yang besar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyedotnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak biksu yang tertelan. Api sejati Susaku milik iblis kecil dapat disebut sebagai mesin pemanen kehidupan. Nyala api yang berkobar menyapu langit dan menutupi langit, para biksu biasa tidak dapat menahan api sejati Susaku yang menakutkan ini dan langsung terbakar menjadi abu. Dibandingkan dengan binatang penelan langit dan setan kecil, metode binatang gerhana yin memiliki jangkauan pembunuhan yang lebih kecil, tetapi lebih aneh dan menakutkan. Sebelum banyak biksu melihatnya, mereka langsung terkoyak oleh kekuatan kalender lunar yang tak terlihat, dan jiwa mereka hancur karena ketakutan. Melihat pemandangan ini, empat makhluk abadi dari Sekte Suci Taiyin semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Aiden kecil, aku tidak menyangka binatang penelan langit, keturunan klan Phoenix kuno, binatang gerhana yin, dan binatang aneh lainnya akan mengikutimu. Kamu memang bukan orang biasa, tapi karena kamu punya datanglah ke wilayah bintang miskin tengah, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Saat kami mengeluarkan aura tubuh suci Taiyin dari tubuhmu, itu akan menjadi hari di mana tubuh dan jiwamu akan dihancurkan. Mendengus. Aiden menunjukkan rasa jijik dan berkata dengan ringan, jika Sekte Suci Taiyin hanya memberi kalian 4 jenis ikan, saya akan sangat kecewa. Kamu sendiri tidak cukup untuk mengambil kembali garis keturunan tubuh suci Taiyinku. Wah, kamu sombong sekali. Seorang abadi sejati berhasil dibuat marah oleh Aiden. Kita semua adalah dewa sejati Hedao, dan mereka menjadi dewa sejati bahkan lebih awal, dan sekarang mereka sudah menjadi pusat kekuatan puncak di tahap tengah dewa sejati. Aiden sekarang menjadi abadi sejati untuk pertama kalinya. Dia baru saja menyelesaikan integrasi kekuatan hukum agung dengan dirinya sendiri. Dia bahkan belum sepenuhnya menyelesaikan integrasinya. Dia berani menjadi begitu sombong ketinggian langit dan bumi. Namun, keempat makhluk abadi ini tidak mengetahui bahwa Aiden adalah makhluk abadi di kehidupan sebelumnya. Empat makhluk abadi sejati meraung dengan marah, dan cahaya abadi tiba-tiba melonjak, dengan niat membunuh yang mengerikan, menekan ke arah Aiden. Seorang biksu di alam abadi pasti akan mati jika dia menyentuhnya, dan tidak mungkin untuk menolaknya. Tapi Aiden tidak peduli sama sekali, dia menggunakan teknik rahasia seperti tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin untuk mencoba melawan cahaya peri. Dia ingin menggunakan cahaya peri untuk membaptis tubuhnya, menyempurnakan beberapa struktur utama, menggunakan berbagai kekuatan di dunia, dan menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk memadukan berbagai fisik untuk menciptakan tubuh dewa yang akan bersinar sepanjang zaman. Tentu saja, ini hanya idenya saat ini, dan dia juga tahu bahwa mencapai titik ini saja tidak cukup. Ketika empat makhluk abadi melihat Aiden begitu kuat, paru-paru mereka akan meledak, dan mereka menggunakan semua jenis gerakan mematikan sekaligus. Hei, kalian sangat mengecewakanku.
Aiden menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, jurus pembunuh terkuatnya belum terungkap. Hanya dengan energi pedang Zixiao, mata guntur, dan tubuh guntur abadi, dia bisa melawan 4 orang tanpa kalah. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada 4 makhluk abadi sejati yang melakukan yang terbaik, dan berkata, itu saja, sejak kita bertemu hari ini, aku akan membersihkan ikan ruca ini sepertimu. Saat dia berbicara, dia bergerak, dan kekuatan bulan meledak. Ruang itu seperti danau, dibekukan oleh kekuatan hukum misterius. Dalam sekejap, aura dari 4 makhluk abadi semuanya membeku, seolah-olah mereka berada jauh di dalam air, dan kecepatan mereka langsung melambat. Sebelum 4 makhluk abadi sejati dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membebaskan diri, kekuatan Yin ke-12 mencabik-cabik tubuh mereka. Ah! Seorang abadi sejati meraung dengan marah, dan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan kalender lunar yang tak terlihat. Segera, cahaya abadi melonjak dan dia segera mengatur ulang. Di alam keabadian sejati, jika jiwa tidak dihancurkan, meskipun tubuh hancur berkeping-keping, akan sulit untuk menghapusnya. Aiden, apa menurutmu kamu bisa membunuh kami seperti ini? Seorang abadi sejati meraung dengan marah. Aiden tidak menjawab. Dia hanya mempraktikkan teknik pembekuan ruang melalui pertarungan hidup dan mati antara 4 makhluk abadi. Kalian hati-hati, aku akan membunuhmu, hanya dengan satu jentikan jari. Setelah mengatakan itu, Aiden menginjak Golden Light Avenue, seluruh tubuhnya terbungkus dalam sungai waktu yang panjang, dan teknik pedang waktu hebat yang menakutkan diaktifkan. Teknik pedang pamungkas yang menyentuh hukum waktu ini menghilangkan ciptaannya langit dan bumi, dan berulang kali membantunya membunuh musuh dan melarikan diri dari bahaya. Niat pedang yang tidak terlihat dan tidak berbentuk dengan cepat terkondensasi. Tidak ada cara untuk menghindari serangan pedang ini, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengandalkan kekuatan tirani sendiri untuk menghadapinya secara langsung. Benar saja, 4 makhluk abadi sejati yang sombong tadi tiba-tiba merasakan ada kekuatan misterius yang mengikis kekuatan mereka. Cahaya peri rusak dan lemah, mana juga hilang, kehidupan berlalu, dan wajah menjadi tua dalam sekejap. Mereka berempat benar-benar panik, dan mereka berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, mencoba melawan kekuatan hukum waktu. Namun semuanya sia-sia, waktu tak berbentuk dan tak bisa dilawan. Dengan tebasan pedang, keempat makhluk abadi berubah menjadi lelaki tua berambut abu-abu pada saat yang sama. Sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, hukum pembekuan ruang angkasa melonjak, sangat membatasi kecepatan mereka. Kemudian, sambaran petir dan kilat melilit, menyelimuti 4 makhluk abadi sejati. Itu tidak mungkin. Kamu jelas-jelas baru saja memasuki alam abadi sejati untuk pertama kalinya. Mengapa kamu bisa mengerahkan kekuatan hukum waktu? Tidak, aku tidak mau menerimanya. Bersambung.